bin Aidarus bin Alawi bin Syekh Segah diberikan kesehatan, diberikan afiah, panjang umur, dan juga segenap para habaib yang hadir tengah kita, Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Fahmi Al-Haddad, dan juga segenap para masyayikh, para ulama, para asatidah, para guru-guru, para hadirin, para hadirat, tokoh masyarakat, dan terutama para pimpinan pemerintahan dari pemerintahan setempat, TNI, Polri, dan segenap para pejabat pemerintahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, dan juga tidak kita lupakan dari saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama yang merupakan garda terdepan di dalam membentengi ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birr wat taqwa. Kita saling bantu, saling tolong, saling kerjasama dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sesuatu melainkan beliau orang yang terdepan di dalam melakukan hal tersebut. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad Al-Mujaddid, sahib ratib, beliau bilang, wa inna Rasulullah min ghairi miryatin imamun alal itlaq fi kulli hadrati, wajihun ladai rahman fi kulli mawtinin, wa sadru suduril arifin al-a'immati, wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu, wa man ya'sihi ya'sil ilaha wa yumgati, wa man baya'a al-mukhtar baya'a rabbahu, yadullahi min fawqil ayadil wafiyati. Rasulullah adalah imam, pemimpin teragung, pemimpin terbesar di dalam setiap hadrat. Di dalam salat, pemimpin dari sekalian ahli salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita tidak sah kalau nggak ngikutin caranya Nabi Muhammad. Di dalam puasa, beliau adalah imam yang paling hebat, yang paling tangguh dalam berpuasa. Puasa kita nggak sah kalau nggak ngikutin cara puasanya Nabi Muhammad. Begitu juga di dalam jihad beliau adalah orang yang paling tangguh, yang paling hebat, yang paling teguh, yang paling pemberani, yang paling santun, yang paling berakhlak, yang paling penuh rahmat di dalam jihadnya. Jihad tidak sah dan tidak benar kalau tidak ngikutin, tidak bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau jihad kita nggak bermakmum kepada Nabi Muhammad, itu yang bakal menimbul kerancuan dan keraguan di tengah-tengah masyarakat. Loh, kok gini? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam jihadnya beliau itu merupakan festival menampilkan keindahan Islam. Bukan hanya kekuatan Islam, keberanian Islam, tetapi akhlak Islam, budi pekerti Islam, rahmat Islam, manfaat yang diberikan dalam Islam, rasa aman yang dibawa di dalam agama Islam. Ini Rasulullah menampilkan itu semua, rahmat, kasih sayang di dalam, bahkan dalam jihadnya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah imam di dalam sedekah, dalam berinfak, dalam memberi. Dan beliau adalah imam dalam tahajud, dalam qiyamul lail. Itu sampai dikatakan oleh Hind bin Abi Hala ketika mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya karena sallallahu alaihi wasallam beliau Nabi Muhammad disebutkan yujillun ni'am wa indaggat, mengagungkan setiap nikmat, sekecil apapun nikmat tersebut, nggak ada yang kecil di mata Rasulullah, semuanya agung, mengagungkan, menghargai nikmat. Sekali beliau berjalan di jalanan Madinah, tahu-tahu lihat ada kurma yang terbuang, yang tercecer, artinya orang udah nggak mau. Dan dalam fikih itu adalah sesuatu yang halal untuk diambil oleh siapapun juga. Maka Nabi mengambilnya, sebutir kurma tersebut. Nabi bilang, ini sebutir kurma nikmat Allah. Kalau saya tidak khawatir, tidak takut kalau ini adalah kurma zakat, niscaya saya yang bakal makan, kata Rasulullah. Mengagungkan nikmat walaupun itu kecil. Sekali Nabi Muhammad datang ke rumahnya, nanya kepada istrinya, ada makanan apa? Dikeluarkan ada sepotong roti gandum sudah agak kering, nggak ada lauk apapun kecuali cuka. Tahu kan cuka? dihidangkan cuka. Maka Rasulullah memakan roti tersebut dengan lauknya,
cuka. Namun Nabi Muhammad tidak mengeluh, tidak komplain. Sebab komplain bukan akhlak, bukan budi pekerti yang luhur. Ciri akhlakul karimah, tidak komplain terhadap perangainya orang lain, nggak mengeluh dengan apapun, justru dia bersyukur. Sebagaimana disabdakan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad, ajab li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, apapun yang menimpa dia, situasi apapun yang dia hadapi, semuanya baik buat dia. Diberikan nikmat, dia bersyukur, syukurnya lebih baik daripada nikmat itu. Diberikan ujian, musibah, dia bersabar, sabarnya lebih baik daripada solusi atas musibah tersebut. Rasulullah dihidangkan cuka, makan roti dengan cuka, beliau tidak komplain, malah beliau memuji untuk menyenangkan hati tuan rumah, istrinya sendiri. Dia bilang kepada istrinya, ni'mal idam al-khal, sebaik-baiknya lauk ya cuka ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ibu-ibu kalau ke rumah sekali-kali hidangkan cuka buat suaminya, apa yang terjadi? Ditanya duit belanja dikemanain. Subhanallah, Rasulullah tidak ada komplain sama sekali, nggak pernah bilang ini makanan keasinan atau nggak enak, nggak pernah komplain atas apapun. Suka suatu makanan, beliau makan. Apabila makanan itu beliau kurang suka, nggak berucap apapun, begitu. Dan beliau tidak memakannya. Dan tidak ada keluar kata-kata apapun, nggak pernah seumur hidupnya mencaci makanan. Bahkan mencaci hewan, apalagi mencaci manusia, baik itu muslim ataupun kafir, nggak pernah dicaci, dimaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlaknya Nabi. Jihadnya Nabi Muhammad adalah penampilan akhlak, penampilan rahmat, penampilan budi pekerti, penampilan jaminan keamanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan dibawa oleh Islam. Akhlak beliau, lagi duduk, tahu-tahu duduk bersama sahabat majelis, tahu-tahu ada seekor kucing datang naik ke hadapan Rasulullah. Di depan Nabi ada susu di gelas, udah tinggal sedikit. Kucing itu mau minum, cuma lidahnya nggak sampai ke bawah. Maka Nabi Muhammad yang lagi berdakwah, lagi mengajar, duduk dengan sahabatnya, beliau pun juga memberikan porsi dan perhatian yang cukup kepada kucing. Beliau sambil mengajar, itu gelas dimiringkan sedikit hingga kucing itu minum susu yang ada di dasar gelas, gelasnya Rasulullah. Wah, rasanya kalau susu bekasnya Rasulullah, kita juga mau jadi kucing tersebut, ngambil berkah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pandai kucing tersebut ngambil berkah dari gelasnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimiringkan, dia minum sampai selesai. Kemudian dari kejadian ini Nabi Muhammad, sahabat bertanya heran, apa enggak najis itu? Nabi mengatakan kucing ini innaha laysat binajisah, innaha minat tawafatin alaikum, tidak najis. Sebab kucing ini adalah hewan yang selalu ada di dalam rumah-rumah kalian, di sekitar kalian, maka tidak najis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlaknya Nabi. Di dalam salah satu jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saat Fathu Makkah, peperangan untuk membebaskan, memerdekakan kota Makkah. Waktu sampai ke kota Mekah bersama pasukan dalam peperangan, terjadi beberapa pertempuran kecil. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah tersebut. Di pinggir jalan kota Mekah, baru masuk kota Mekah, di pinggir jalan ada seekor anjing betina baru saja melahirkan bayi-bayinya, dan bayi-bayinya sedang menyusu. Dan anjing betina itu nggak bisa bergerak. Ngelihat pasukan Nabi dan para sahabat, dia gusar tapi nggak bisa bergerak. Anak-anaknya menyusu. Nabi melihat keadaan demikian, Nabi perintahkan satu sahabat, turun dari kudamu, berjaga dekat anjing tersebut. Suruh ngapain? Bukan suruh ngusir anjingnya, enggak. Suruh usir sahabat jangan mendekat, hingga membuat anjing itu merasa gusar dan tidak nyaman. Jadi ditugaskan satu sahabat untuk menjaga, memberikan rasa aman buat seekor anjing dalam jihad. Apalagi buat manusia, apalagi buat muslimin.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Peneladanan. Tanamkan rasa aman. Kalau Nabi datang dalam jihad, dalam perang, memperhatikan rasa aman seekor anjing, apalagi rasa aman seorang manusia, apalagi rasa aman seorang muslim sallallahu alaihi wasallam. Dan mukmin sejati, tahu kenapa disebut mukmin? Sebab mukmin memberikan rasa aman kepada orang di sekelilingnya. Mukmin man aminahun nas ala amwalihim wa a'radihim. Mukmin yang asli, yang sejati, yang membuat manusia lain merasa aman terhadap harta mereka, terhadap kehormatan mereka, membuat orang lain merasa aman. Ini mukmin yang sejati. Rasulullah imam di dalam kesantunannya, dalam budi pekertinya, dalam akhlaknya. Di Madinah Al-Munawwarah, kan kita tahu kisahnya itu dalam sejarah, dalam sirahnya Nabi Muhammad. Nabi ada lewat di satu jalan, tiap kali lewat jalan tersebut ada suatu orang Yahudi, dia mengeluarkan kata-kata kotor. Tiap kali ngelihat Rasulullah lewat depan rumahnya, dia keluarkan kata-kata kotor dan meludah. Bukan meludahi Nabi, meludah di hadapan Rasulullah. Dia meludah aja situ. Begitu. Seolah-olah jijik dengan Nabi Muhammad, nggak suka dengan meludah. Dan Rasulullah SAW nggak berkurang senyumnya, nggak berkurang budi pekertinya, nggak berkurang akhlaknya dalam menghadapi itu semuanya. Tiap hari bukan milih lewat jalan lain deh besok, enggak, tetap lewat di situ, tetap lewat di situ. Nggak pernah membalas dengan teguran, dengan komplain, nggak, tetap senyum aja. Sampai satu kali ketika lewat di jalan tersebut, tahu-tahu nggak ada yang meludah, nggak dengar kata-kata kotor, nengok orangnya kosong, bangkunya kosong. Lo kemana orangnya? Nanya, mana tuan rumah? Di dalam rumah lagi sakit. Dengar begitu Nabi, boleh saya jenguk? Maka Nabi menjenguk, masuk ke rumahnya. Itu orang dikasih tahu ada yang mau menjenguk. Tatkala dia terima orangnya, nggak tahu yang menjenguk dia Nabi Muhammad. Yang dinantikan kali temennya yang memprovokasi dia untuk memusuhi Nabi, enggak. Nggak tahunya yang menjenguk dia orang yang setiap hari diganggu, yakni Rasulullah SAW. Dia nangis, ya Muhammad, teman-teman saya belum ada satupun yang menjenguk saya, malah engkau orang yang nggak saya duga-duga, yang tiap hari saya ganggu, kamu yang menjenguk saya. Langsung dia masuk Islam di hadapan Rasul SAW, melihat akhlak dan budi pekerti Nabi besar Muhammad SAW. Saudara sekalian, kita tahu Islam masuk ke Indonesia ini, tahu dengan apa? Senjata terampuhnya apa? Akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Orang kalau dia akhlaknya bagus, udah indah. Udah indah. Akhlak orang bodoh, akhlaknya bagus, indah. Apalagi ulama, akhlaknya bagus. Bahkan orang yang bukan ahli taat, akhlaknya bagus, udah bagus banget, udah indah. Apalagi kalau dia ahli ibadat, akhlaknya bagus. Subhanallah, akhlak segalanya. Nabi bilang di dalam hadis, inna rajul la yablugh bihusni khuluqihi ma la yablughuhul qaim fi qiyamih wala shaim fi siyamih. Seseorang dengan budi pekertinya yang luhur mencapai di sisi Allah Ta'ala derajat yang gak bisa dicapai oleh derajat orang yang gemar tahajud tiap malam, yang gemar puasa tiap hari. Derajat mereka tinggi, begitu. Tetapi seseorang yang akhlaknya bagus itu mencapai, walaupun tahajudnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, tetapi dengan akhlaknya yang bagus dia mencapai derajat yang tinggi, mengalahkan orang yang gak punya akhlak. Akhlak yang bagus, Nabi bilang di dalam hadis, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang-orang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Alhamdulillah, saya girang, saya senang. Hari ini saya ke Purwakarta, hadir tadi sholat Jumat di Masjid Raudhah yang dibina oleh Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Alhamdulillah. Dan sepanjang hari ini saya hadir tempat ini, Masya Allah, saya lihat di Purwakarta pertunjukan akhlaknya Rasulullah.
yang nampak dari apa yang dilakukan oleh orang tua kami Al-Habib Salim bin Idrus bin Alwi bin Syekh As-Saggaf. Alhamdulillah, ini yang harus kita hidupkan di tengah-tengah kita. Kalau dibilang ini tokoh habaib Purwakarta, salah. Ini tokoh habaib di Indonesia. Nah, ini tokoh habaib di Indonesia. Oh, tokoh habaib di dunia wahakada. Masya Allah, bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, tahu akhlaknya Nabi, lahul khuluqus sahl wal lafzul muhtawi ala al ma'nal jazal. Ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa al abu syafiqur rahim lil yatim wal armalah. Beliau memiliki akhlak yang ringan, yang santun, mudah, nggak sungkan menyambut siapapun, orang tua, anak muda, bahkan anak kecil. Kalau ketemu orang, Nabi Muhammad yang terlebih dahulu menyapa orang tersebut, walaupun itu orang anak kecil. Nabi yang menyapa dia, yang memberi salam kepada mereka. Nggak nunggu didatengin orang, nggak nunggu disapa orang. Beliau yang menyapa mereka, beliau yang mendatangi mereka. Hind bin Abi Halah dalam sifatnya, dalam mensifatkan Nabi, dia bilang la tarahu illa ghadiyan aw raiha. Engkau tidak temukan Rasulullah melainkan beliau Nabi Muhammad pasti lagi jalan ke sana, lagi jalan ke sini, datang ke sana, datang ke sini, hadir ke sana, hadir ke sini. Itu akhlaknya Nabi. Kalau kita lihat akhlak dan budi pekerti para guru-guru kita yang terdahulu, tahu amsal seperti Imam Al-Arif Bilal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Muhammad bin Idrus, Al-Habib Alwi, fulan sebutkan. Itu akhlak mereka, tahu apa? Ada orang sakit, mereka jenguk, nggak peduli siapapun yang sakit. Nabi Muhammad, Yahudi sakit ditengokin, Yahudi, udah gitu Yahudinya, bahasa kita ini Yahudi harbi bahasanya, Yahudinya yang sinis kepada Nabi Muhammad, yang jutek terhadap Nabi Muhammad. Dia sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad. Terus Nabi ketika jenguk gak bilang kualat lo sama gua, gak bilang begitu. Nabi menjenguk dengan santun sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pemuda Yahudi khidmah di rumahnya Nabi Muhammad, bantu-bantu di rumahnya Rasul, dipersilahkan. Begitu anak muda itu, anak kecil itu sakit, maka Nabi datang ke rumahnya. Jadi yang ditengokin Yahudi yang sakit bukan cuma satu, ada beberapa orang. Dijenguk oleh Rasulullah. Nah, cuma ini anak muda ini, Nabi lihat, oh dia udah mau meninggal dunia, udah sekarat. Maka Nabi bilang, ya gulam, qul la ilaha illallah asyhadu lak biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah, aku menjadi saksimu besok hari kiamat. Maka anak itu minta persetujuan ayahnya. Ayahnya bilang, ya waladi, ati' Abul Qasim, turuti perkataan Abul Qasim. Maka anak itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi melihat kejadian itu bahagia, berkata alhamdulillah yang menyelamatkan dia dari api neraka dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kerjaan mereka nih, para ulama terdahulu. Ada orang sakit ditengokin, ada orang kena musibah dibantu, begitu. Kemudian juga ada jenazah dihadirin, ada yang meninggal mereka ngelawat, dan begitulah akhlaknya mereka. Ini akhlakul karimah yang merupakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu haknya muslim ala muslim. Hak seorang muslim yang wajib dilaksanakan oleh muslim lain. Kalau sakit dijenguk, kalau meninggal urusin jenazahnya dia, antar jenazahnya dia. Kalau dia memberi salam, jawab salamnya dia. Begitu. Apabila diundang, hampiri, terima, datang apa daripada jemputan dan undangannya dia. Ini ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai hal yang simpel, kalau dia bersin, dia mengucap alhamdulillah, maka doakan, fasyammidhu, bilang yarhamukallah. Sampai hal yang sepele, hal yang simpel. Tujuannya apa? Mencairkan suasana, membangun hubungan, menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipesankan untuk dijalankan oleh umat. Jangan bilang sunnah Nabi kecil, nggak ada sunnah yang kecil. Sunnah Nabi semuanya agung, sunnah Nabi semuanya hebat, nggak ada sunnah Nabi yang kecil.
Kenapa? Sebab mahabbah, kecintaan dari Allah kepada hambanya agung. Nggak ada cinta Allah ya cuma cinta Allah doang kecil, nggak ada cinta Allah yang kecil. Cinta Allah agung. Begitu juga ampunan Allah agung, besar, nggak ada yang kecil. Dan tiap orang yang menjalankan sunnah Nabi, meneladani satu peneladanan dari Rasulullah, di situ terdapat cintanya Allah dan terdapat ampunannya Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah. Ini ayat di sini kita ditunjukkan oleh Allah keagungan Nabi Muhammad. Kita sering baca nih ayat, tetapi tahu gak apa yang terkandung di dalamnya? Lihat, Allah bilang, ya Muhammad, qul, katakan kepada umat dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, apa? Sembah Allah, taati Allah, ikuti Allah. Kan harusnya begitu kan? Tapi enggak. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kalau dengan akal kita, kalau cinta kepada Allah, ikuti Allah, nurut kepada Allah, taati Allah, sembah Allah. Tapi Allah Ta'ala enggak. Menyatakan kalau cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Semuanya udah satu paket di situ. Yang taat Nabi, taat kepada Allah. Yang nurut kepada Nabi, nurut kepada Allah. Mau ibadat kepada Allah, mau menyembah Allah dengan menurut dan mentaati Rasulullah SAW. Fattabi'uni. Oke, ikuti Nabi Muhammad. Terus Nabi akan cinta kepada kalian. Nabi akan membalas jasa kalian. Tidak. Kalau kalian ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukum Allah. Allah yang cinta kepada kalian. Jadi benefitnya semua untuk Nabi Muhammad, yang bayar Allah Ta'ala. Cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Terus yang balas, Allah yang balas, bukan Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sunnah siwak, bukan sunnah yang sepele. Di dalam sunnah siwak, kalau kita kerjakan ini, di dalamnya ini adalah yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Sunnah memakai cincin, sunnahnya Nabi Muhammad. Tidak kecil, tetapi dalam sunnahnya ini yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kalian, mengampuni dosa kalian. Sunnah pakai sendal atau pakai sepatu, kaki kanan duluan, lepasnya kaki kanan belakangan. Bukan hal yang sepele. Kenapa? Sebab di situ yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kalian di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa hakadha. Cari cintanya Allah di dalam setiap detail dari sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang yang akhlaknya ringan, santun, ketemu siapa aja. Sallallahu alaihi wasallam, lahul khuluqus sahal wal lafzul muhtawi 'ala al-ma'na al-jazal. Terus Nabi kalau ada ngomong, omongannya tuh singkat, padat, mengandung banyak makna. Nabi bilang utitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah Ta'ala jawami' al-kalim. Apa itu jawami' al-kalim? Kalimat yang ringkas tetapi mengandung banyak ilmu dan makna yang mendalam. Itu di dalam Sahih Al-Bukhari. Ada keluar kalimat dari Rasulullah satu kata. Tapi dalam satu kata tersebut mengandung banyak ilmu. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Itu udah syatrul din, syatrul ilm di dalam hadis tersebut. Kemudian bahkan dalam kalimat yang kelihatannya sepele, ucapan Nabi Muhammad SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Nabi bermain dengan anak kecil. Nabi panggil anak tersebut, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Namanya Aba Umair, bagaimana nasibnya nughair, burung kecil. Dulu dia dibelikan burung kecil oleh orang tuanya, nggak taunya dipelihara oleh anak tersebut, belum sehari udah mati burungnya. Maka Nabi menggoda anak tersebut, menghibur anak tersebut dengan bercanda, bagaimana nasibnya burung tersebut. Itu ulama di dalam syarah hadis ini
itu lembaran kitab bisa jadi satu kitab, lembaran berlembar, puluhan lembar halaman untuk mentafsirkan kalimat ini dari Rasulullah SAW. Jadi satu bahasan ilmu, jadi sebuah skripsi, jadi sebuah kitab. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kalimat yang singkat mengandung banyak makna. Kemudian tahu perangainya Nabi, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau dipanggil oleh si miskin, Nabi menjawab panggilan orang miskin tersebut dengan sigap, dengan gesit. Dijawab lebaik, dijawab dengan sigap oleh Rasulullah SAW. Yang manggil siapa? Orang miskin. Tapi kalau kita dipanggil oleh orang miskin, nah ini mau minjem duit nih, ini mau ngutang lagi, yang kemarin masih belum lunas, ini pasti ada masalah, ini pasti mau minta tolong. Nabi Muhammad apabila dipanggil oleh orang miskin, menjawab dengan jawaban yang gesit menjawabnya, bukan belaga nggak dengar, bukan belaga nggak lihat. Dulu ada beberapa teman-teman kita udah meninggal dunia. Dia bilang, kita kalau datang ke rumah orang, giliran kita naik becak, semua bilang saya yang bayar. Semuanya gesit. Tapi giliran kita datangnya naik taksi, belaga nggak lihat. Belaga nggak lihat. Oh, udah di sini. Kapan datang? Padahal depan mata dia taksinya. Nabi SAW apabila dipanggil oleh orang miskin, menjawab dengan jawaban yang gesit, sigap. Disebutkan dalam sirah, ada satu orang namanya Adi bin Hatim At-Tai, pemimpin kepala suku yang dulu memerangi Nabi Muhammad, sukunya. Akhirnya berhasil ditundukkan, sukunya semuanya beriman kepada Rasulullah, termasuk kakaknya Adi bin Hatim, perempuan, dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun Adi bin Hatim, kepala sukunya ini, melarikan diri kabur. Ngelihat di mana-mana Islam udah menyebar, bilang, ya coba deh saya datang kepada Nabi Muhammad, minta maaf. Padahal dia termasuk orang bahasanya itu DPO, dalam daftar pencarian orang, dicari untuk diadili. Adi bin Hatim. Maka dia datang kepada Rasulullah dengan susah payah, biar nggak kelihatan orang, biar nggak ketahuan orang. Sampai di suatu pagi dia tiba di masjidnya Nabi Muhammad. Begitu tiba di masjidnya Nabi Muhammad, dia ngasih salam. Nabi Muhammad bukan bilang tangkap orang ini, enggak, ini orang yang kita cari, ini penjahatnya. Nabi nggak bilang begitu. Begitu datang orang tersebut, Nabi langsung berdiri, ahlan, disambut. Oh, ini kafir, belum masuk Islam. Nabi berdiri disambut, ahlan. Kemudian dibawa, ayo ikut ke rumahnya. Diajak ke rumahnya Rasulullah. Adi bin Hatim bilang, waktu saya mau masuk rumahnya Nabi Muhammad, kita keluar dari masjid, ada satu wanita tua yang susah, yang miskin, menghadang Rasulullah, dia punya hajat. Maka Nabi berdiri lama mendengarkan wanita tersebut, mendengarkan hajatnya dan menunaikan hajatnya. Udah selesai, baru lanjut lagi. Dia bilang, nggak ada presiden, nggak ada pemimpin yang kayak begini, melayani sedemikian rupa. Kemudian masuk ke rumah. Begitu saya masuk ke rumah Rasulullah, di rumahnya Nabi nggak banyak perabotan, nggak ada karpet, nggak ada apapun. Cuma ada satu bantalan buat Nabi duduk, ya kayak karpet kecil buat duduk satu orang. Begitu kita masuk di ruangan tersebut, Nabi ambil bantalan tersebut, dudukan itu, diberikan ke saya, duduk di sini. Terus Nabi Muhammad langsung duduk di tanah. Nabi duduk di tanah, dan ini orang yang belum masuk Islam disuruh duduk di dalam tanda kutip kursi, ya, di atas bantal. Duduk di sini kamu. Nabi duduk di tanah. Subhanallah. Perlakuan Nabi terhadap siapa? DPO. Orang yang terhadap buronan. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi datang nggak untuk mencari-cari kesalahan orang, tetapi mengobati kesalahan, memperbaiki kesalahan. Nabi bukan buat mutusin orang, buat nyambung orang. Nabi bukan buat bikin orang menjadi jauh, tetapi buat bikin orang menjadi dekat. Nabi datang bukan untuk menghukum atau menghakimi orang lain,
tetapi Nabi Muhammad datang untuk nolong, untuk ngebantu, untuk menyambung orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Hatim baru lihat begitu jatuh hati, jatuh cinta. Dia dengarkan beberapa kalimat dari Nabi Muhammad, langsung masuk Islam di tempat itu juga. Sallallahu alaihi wasallam. Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, beliau bilang mayoritas, kebanyakan sahabat Rasulullah yang pada masuk Islam, mayoritas mereka itu hampir semuanya masuk Islamnya itu sebelum iman masuk, cinta kepada Nabi Muhammad masuk duluan. Jatuh cinta dulu kepada Nabi, baru dia beriman. Sampai dikatakan al-mahabbah al-hub lazimul iman. Kecintaan itu selalu berjalan seiring dengan iman. Tanpa cinta kepada Nabi nggak ada iman. Mukmin pasti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu buronan juga namanya Ka'ab bin Zuhair. Dia termasuk orang yang sinis, memprovokasi massa untuk memerangi Nabi Muhammad. Masuk dalam daftar buronan yang dicari oleh para sahabat atas kejahatan perang yang dia lakukan. Ka'ab bin Zuhair. Akhirnya dia pikir nggak ada jalan lain, udah sekarang dah, udah deh, saya dengar Rasulullah pemaaf, ayo deh saya mau minta maaf. Dia datang kepada Nabi Muhammad mutalathima, dengan bertopeng, ya, mutalathim, pakai masker. Jadi itu masker itu dari zaman Nabi udah ada masker. Ya, mutalathim, pakai masker, begitu, penutup muka sehingga nggak ketahuan wajahnya seperti apa. Kemudian dia bilang, ya Muhammad, kalau ada orang pernah melakukan kejahatan, dia mau masuk Islam, diampunin nggak kesalahan dia? Ya diampunin, kata Rasulullah. Al-Islam ya jubbu magablah. Islam itu menghapuskan segala kesalahan yang terjadi sebelumnya. Tapi ya Rasulullah, orang ini penjahat, sejahat apapun diampunin oleh Allah Ta'ala. Islam menggugurkan kesalahan sebelumnya, walaupun kejahatannya dahsyat seperti kejahatan Ka'ab bin Zuhair. Nabi bilang walaupun sejahat Ka'ab bin Zuhair. Maka dia masuk Islam. Udah masuk Islam, dia buka topengnya, dia buka maskernya, dia bilang anak Ka'ab bin Zuhair, buronan. Dengar gitu sahabat heboh. Nabi bilang, la ada ashabukum, ini sahabat kalian. Ada sahibukum, dia udah masuk Islam. Ada akhukum, saudara kalian, dia udah masuk Islam. Begitu. Ka'ab bin Zuhair tersebut di tempat itu langsung dia memuji Rasulullah dengan syair yang dikenal Banat Su'ad. Nabi mendengar syair dari Ka'ab bin Zuhair, pujian dari Ka'ab bin Zuhair kepada Nabi Muhammad. Dia langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Begitu cinta, langsung keluar syair pujian untuk Rasulullah. Itu ketika syair diucapkan oleh Ka'ab bin Zuhair, nggak ada yang bilang bid'ah, syirik, begitu, sesat, khurafat, nggak ada yang bilang begitu. Semua sahabat senang mendengar pujian untuk Rasulullah. Sampai akhirnya Rasul mendengar itu, apa yang Nabi lakukan? Dilempar Ka'ab bin Zuhair. Wah, dilempar pakai apa? Dilempar pakai burdah, pakai sorbannya Nabi. Itu orang sana tuh kalau udah sayang kepada seseorang, begitu, dia kasih sorbannya, bajunya dia kepada orang tersebut. Nabi lempar burdahnya dia, sorbannya dia kepada Ka'ab bin Zuhair. Diterima oleh Ka'ab bin Zuhair. Ammi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Ada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau ini guru kami. Datang ke Indonesia beberapa kali. Ulama besar, sepuh, usianya hampir 90 tahun. Ulama besar. Dan beliau ini kelahiran Jawa Barat. Jadi ulama besar di Hadramaut, kemudian mengajar di Yaman, di Rubat Bayda, di Rubat Al-Haddar. Kemudian beliau di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, murid-muridnya ulama. Dan beliau sampai sekarang di Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, insya Allah. Hadal Habib Zain kelahiran Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini para ulama banyak lahir dari sini, dari Jawa Barat. Di antaranya ini yang masih hidup, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ulama besar, mufti, allamah.
Terus juga dari Jawa Barat lagi ada salah seorang guru kami, Mufti Tarim yang kami sempat jumpa dengan beliau, Syekh Fadl bin Abdurrahman Ba Fadl. Syekh Fadl bin Abdurrahman Ba Fadl. Beliau pun juga dari Jawa Barat, kelahiran Jawa Barat, dari Bogor beliau. Begitu. Datang ke Tarim menjadi ulama besar, bukan cuma jadi ulama, jadi mufti di sana. Syekh Fadl bin Abdurrahman Ba Fadl rahimahullah rahmatal abrar. Nah, ini guru kami Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Itu beliau bilang tentang ketika menceritakan tentang Ka'ab bin Zuhair ini, sebenarnya kan kita ini dalam ahli sunnah kita sering baca burdah kan, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, itu kita sering baca burdah. Sebenarnya yang paling pas disebut burdah bukan burdahnya Busiri. Yang paling pas disebut burdah adanya adalah gosidahnya Ka'ab bin Zuhair Banat Su'ad, itu lebih pantas disebut burdah. Kenapa? Sebab begitu dia baca itu, Nabi memberikan burdahnya, sorbannya kepada Ka'ab bin Zuhair. Adapun burdahnya Busiri lebih pas, lebih tepat disebutnya bukan burdah, tapi bur'ah. Apa itu bur'ah? Kesembuhan. Itu Busiri dulu dia penyair, cuma syairnya itu buat memuji orang-orang duniawi, sampai akhirnya sakit, kena stroke. Kemudian dia tawasul kepada Nabi Muhammad, dia bikin syair dengan niat agar disembuhkan. Itu syairnya belum selesai, dia udah sembuh, disembuhkan oleh Allah Ta'ala berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu burdahnya Al-Busiri lebih pas disebut bur'ah, kesembuhan. Walaupun dalam mimpinya Al-Busiri pun juga bermimpi Rasulullah diberikan burdah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ penamaan burdahnya Al-Busiri. Tapi Habib Zain bilang sebenarnya lebih pas ini disebutnya bur'ah dan itu disebutnya burdah. Masya Allah, radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Wah, semuanya punya kisah di dalam cinta mereka kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kisah kita dengan Nabi Muhammad? Punya kisah enggak antara kita dengan Nabi Muhammad? Loh, bagaimana kisahnya kita dengan Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya kisah dengan Nabi Muhammad, banyak kisah. Di antara satu kisah beliau, istrinya setelah wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar banyak menangis. Kadang tuh dalam satu khutbah Jumatan, kadang lagi khutbah, tahu-tahu menyebut, aku pernah di suatu hari, di suatu tempat jalan bersama Rasulullah. Baru nyebut gitu, nangis terseduh-seduh, dan semua yang di masjid semuanya turut menangis karena teringat dan rindu kepada Rasulullah. Itu dalam satu ceramah bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali tangis massal gara-gara ingat Rasulullah. Nangisnya ketika menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Istrinya bilang, satu kali di malam hari saya terbangun, lihat di ranjang kami Abu Bakar nggak ada. Kemana Abu Bakar? Saya keluar dari ranjang, saya lihat Abu Bakar dalam kegelapan di pojok rumah lagi duduk. Dia letakkan wajahnya di antara kedua lututnya. Maka dalam keadaan menangis, terseduh-seduh. Bilang, suamiku, kenapa kamu nangis? Ada sakit atau apa? Maka Abu Bakar bilang, aku menangis karena aku rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisahnya Abu Bakar. Nah, kita punya gak kisah begini dengan Nabi Muhammad? Kapan di malam hari kita nggak bisa tidur, kita menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Termasuk kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kejadian ya dengan sunnahnya Rasul, dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu ulama besar, Al Habib Muhsin bin Alwi Segaf, salah seorang ulama besar. Dia datang ke masjidnya. Tatkala datang ke masjidnya, dia mau sholat, tahu-tahu ketinggalan siwak di rumah. Akhirnya dia perintahkan satu muridnya, jemput siwak saya. Ya udah, saya datang ke rumah,
Kamu punya kuda? Punya. Jemput pakai kuda. Itu kuda tuh kayak dulu kan kayak mobil Mercy. Bilang dekat, saya jalan paling 5 menit 10 menit. Enggak. Jemput. Kamu bukan ngejemput sembarang orang. Yang kamu jemput sunnahnya Nabi Muhammad. Jemputnya jangan pakai sendal jepit, pakai kuda, menjemput siwak, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Itu diantara guru-guru kita yang punya kisah dengan sunnahnya Nabi, yang seumur hidupnya nggak pernah ninggalin sholat jamaah satu kali pun juga. Ada gurunya Al-Habib Zain bin Sumaid, gurunya Habib Umar juga, dan mertua mereka Al-Imam Al-Allam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Itu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar selalu sholat jamaah, tapi terkadang karena kadang suka ada tamu, jadi agak terlambat datang ke masjid di Rubat, di madrasah. Dia datang ke masjid, udah ketinggalan sholat, ketinggalan 1 rakaat atau di akhir rakaat pertama. Ketika datang begitu dia ketinggalan, dia ikut sholat bersama jamaah. Udah selesai sholat, dipanggil muridnya 1 orang 2 orang, ayo temenin saya sholat lagi. Dia bilang, Ustadz, kan tadi udah sholat jamaah bareng kita. Iya betul, cuma saya ketinggalan apa? Takbiratul ihram bersama imam. Dan saya seumur hidup nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Nggak pernah, jangankan ketinggalan sholat jamaah, ketinggalan rakaat pertama aja takbiratul ihram bersama imam nggak pernah luput, nggak pernah ketinggalan. Itu disebutkan likulli syai'in safwah wa safwatus shalah at-takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu itu ada intisarinya. Intisari sholat takbiratul ula ma'al imam, takbiratul ihram bersama imam. Ibn Ruslan bilang fal fadlu fi takbiratil ihrami bil ishtighali aqibal imami. Keutamaan salat dalam takbiratul ihram, begitu imam takbir langsung ikut takbir di belakangnya. Begitu. Ulama tuh kayak begitu. Enggak luput salat jamaah, enggak luput qiyamul lail, enggak luput salat duha, enggak luput salat witir, nggak luput takbiratul ihram bersama imam. Hadza huwal ulama. Itu alim rabbani yang hakiki seperti itu. Ya kalau ulama ngegampangin apalagi orang lain, ngegampangin sunnah apalagi orang lain. Mereka harus ada di barisan terdepan. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guru daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, Habib Abdullah bin Umar, yang mana tidak ada satu negeri pun melainkan di situ ada muridnya beliau atau murid dari muridnya beliau. Nah, termasuk di Indonesia ini dulu adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, gurunya Al-Habib Salim. Adalah Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu beliau bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafidh ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah. Nggak pantas menyandang gelar santri. Orang yang nggak tahajud, nggak bangun malam, dan nggak sholat jamaah, jangan ngaku santri. Santri nggak sholat duha, jangan ngaku santri. Santri nggak sholat witir, jangan ngaku santri. Santri nggak sholat jamaah, jangan ngaku santri. Santri nggak bangun malam, jangan ngaku santri. Santri menyandang gelar santri aja nggak pantas. Wah, kata. Karenanya itu ayo. Makanya saya setiap kali masuk masjid Raudhah nggak berasa kayak di Purwakarta. Saya kira ini kita di Mekah, di Madinah, di Masjid Ba'alwi, di Tarim. Saya kiranya begitu. Kenapa? Subhanallah. Tadi kita datang setengah jam sebelum Jumat atau 40 menit sebelum Jumat. Masya Allah, masjid udah hampir penuh. Shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga. Udah ramai orang yang baca surat Al-Kahfi, yang baca surat-surat yang disunahkan, dianjurkan dibaca di hari Jumat, yang i'tikaf, yang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu dikumandangkan azan, semuanya sholat sunnah. Nggak ada yang nggak sholat sunnah. Pertama kita datang ke Masjid Raudhah ini 20 tahun yang lalu atau lebih, tahun 2000 atau tahun 99 datang ke situ. Pertama di situ hadir majelisnya Al-Habib Salim di sana. Dulu ikut sholat maghrib di sana, ikut sholat isya di sana. Dan hal yang paling berkesan
Ini 20 tahun yang lalu masih melekat di hati kita. Begitu sholat isya, semuanya pada sholat sunnah. Semuanya sholat sunnah ba'diyah, semuanya. Subhanallah. Semuanya haus akan sunnah. Oh, ini berkat tarbiyah guru, berkat didikan guru, berkat contoh yang diajarkan guru. Alhamdulillah, hal yang semacam ini kita mau hidup di masjid-masjid kita. Jaga kesakralan masjid, jaga kesakralan maulid, jaga kesakralan haul, jaga kesakralan tempat-tempat ilmu. Jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak baik. Muliakan, agungkan, hidupkan, makmurkan dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sampai kita tuh masuk masjid tadi sini di Purwakarta. Ingat ada kitab dulu namanya kitab Al-Maghrabi. Ada satu orang tuh Al-Maghrabi, dia bikin rihlah Al-Maghrabi ke Kota Tarim. Beliau ini temukan beberapa lembar dari catatan ayahnya, rihlah perjalanan ke Kota Tarim. Ayahnya selalu cerita di Tarim, negerinya wali-wali, negerinya ulama. Sampai akhirnya tertanam, saya mau ke Tarim, saya mau ke Hadramaut, saya mau ke Tarim. Akhirnya berjalanlah datang ke Kota Tarim, dan itu beliau datang lebih kurang sekitar 650 tahun yang lalu, di masanya ba'da wafat al-Imam al-Aidrus. Beliau ketika datang ke Kota Tarim Al-Maghrabi ini, dalam rihlah beliau itu dicatat, beliau datang ke Masjid Bani Ahmad. Masjid Bani Ahmad itu Masjid Ba'alwi. Masjid Ba'alwi yang udah berdiri 1000 tahun lebih kurang. Dia datang ke situ, dia sholat maghrib di situ, duduk sampai isya di situ, dan dia duduk, dia menikmati. Begitu habis sholat isya, dia duduk, dia tidak sholat sunnah, nggak sholat sunnah. Terus ngapain? Dia duduk di pinggiran, di bagian belakang masjid, di pojokan. Beliau ngeliatin orang-orang yang pada sholat sunnah, orang yang pada sholat sunnah. Dia liatin wajah-wajah yang indah, masya Allah, ini orang nggak kelar-kelar yang sholat sunnah. Sampai akhirnya satu orang yang berjalan dari ahli Tarim datang kepada dia, kamu diundang oleh majikan saya, oleh guru saya, makan malam di sana. Yang saya malam ini nggak mau makan malam. Makan malam saya adalah melihat wajah-wajah orang yang memakmurkan masjid mereka ini. Maka dia bilang, kalau wajah-wajah ini yang membuat kamu terlena hingga kamu nggak perlu makan, saya mau ngajak kamu makan malam di rumah guru saya ini. Kamu bakal temukan wajah-wajah yang lebih bercahaya lebih dari mereka. Nanti habis makan balik lagi ke sini silahkan. Sudah baik, dia ngikut jumpa dengan para ulama, dengan para masyayikh di Kota Tarim. Udah selesai, disuruh tidur, bilang, saya makan sudah, tapi malam ini saya belum mau tidur, saya masih mau balik lagi ke masjid. Datang ke Masjid Ba'alwi, dia duduk di situ. Dia duduk, mulai dari habis isya, dia liatin orang yang masuk masjid, nggak putus. Ini selesai sholat, datang orang lain. Begitu terus, bulak-balik bergantian. Sampai subuh. Sampai dia bilang, itu pertama kali saya sholat subuh dengan wudhu isya. Itu kali pertamanya saya sholat subuh dengan wudhu isya. Subhanallah. Itu masjid dipenuhi dengan orang-orang yang demikian menarik. Wajah yang mencerminkan ilmu, mencerminkan akhlak, mencerminkan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan wajah yang semacam ini diperbanyak oleh Allah Ta'ala di masjid-masjid kita. Imam Al-Haddad bilang, fawa asafi in muttu min qabli an ara wujuhan 'alaiha nur ilmin wa hikmati. Alangkah menyesalnya aku apabila aku meninggal dunia sedangkan aku belum melihat wajah-wajah yang bercahaya di wajah tersebut, cahaya ilmu dan cahaya hikmah. Ingin melihat wajah-wajah tersebut. Itu beliau bilang bahwasanya beliau, para ulama, para guru-guru kita selalu bilang, kalau mau belajar, mau cari guru, nih, man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh, man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Orang
yang dengan kamu melihat orang tersebut, dengan melihat wajah ulama tersebut, nggak ada manfaat yang bisa kamu ambil, jangan harap kata-katanya bisa memberikan manfaat kepadamu. Ambil ilmu dari orang yang wajahnya mengingatkan engkau kepada Allah sebelum kata-katanya. Wajah-wajah yang luhur, yang mencerminkan akhlak, yang mencerminkan ilmu. Itu ulama bilang, nazarul muhib ilal muhibbi kalamu, wassamtu bainal arifina kalamu. Pandangan pecinta kepada pecinta itu adalah dialog. Dan diamnya kaum arifin, para wali-wali, diamnya mereka satu sama lain, mereka diamnya mereka adalah dialog. 1000 ilmu yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita keberkahan ulama, keberkahan aulia, keberkahan salihin insyaallah, dan para ulama kita dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan afiat, dan Allah Ta'ala mengabulkan hajat kita insyaallah. Semua yang turut andil di dalam berjalannya acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Kedepannya insyaallah majelis ini makin makmur, makin berkah, insyaallah makin banyak lagi yang hadir, dan makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah untuk warga Purwakarta ini, dan untuk Jawa Barat ini, untuk Indonesia, amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi dikatakan Ibu Bupati dalam keadaan sakit, insyaallah diberikan kesehatan, afiat, yang umur, dan keberkahan, dan semua kita yang hadir di sini, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اهدنا بهداك، اجعلنا ممن يسارع في رضاك، لا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.